shape-nya lebih kelihatan bentuknya lagi ngapain apa segala macam. Terus gitu kalau dia udah gigit bibir. Hitam putih, tapi itu lebih ke yang seksinya sih, lebih ke transparan gitu lah. Jadi dia kayak baiklah. udah nggak, baru ngeliat aja udah konsentrasi. Gitu dia senyum-senyum nggak jelas. Kalau beneran begitu dia nggak bisa minum ya, keselak. Nggak bisa. Kayaknya disiram di mukanya. Pakai baju party misalkan. Terus udah gitu pas habis pakai baju party. Ceritanya kita baru pulang dari party. Jadi gitu. ada ceritanya. Jadi pakai ada skenario-nya. Ada. Posisi favoritnya Jen di ranjang apa sih? Boleh, kalau dia apa ya? dapat itu, gitu ya. Kalau misalnya dapat posisi itu, dia langsung ini banget, dia langsung boleh, emang nggak apa-apa? langsung orgasme. Iya. Tahu nggak? Jangan nggak tahu nih. Miring. Miring. Oke. Miring, agak. Ini nggak apa-apa ya? Nih kalau mau gue nonton gimana nih? Maafin mah. Ini tayangan dewasa ya. Jadi nyamping, terus unik deh pokoknya posisinya nih, tangan aku gini. Semua indra kena lah pokoknya. Semua indra kena. Jadi indra tuh udah berapa sih? Ya maksudnya 5. 5, ini 10 indra kena. Oh, jadi dia benar-benar mengentertain panca inderanya semuanya, memberikan rangsangan seksualnya. Oke. Kena lah pokoknya semua. Dan itu bisa bikin dia langsung orgasme. Sebenarnya lebih ke indranya lebih indra yang apa yang sensitif untuk perempuan, misalnya di area pundak, telinga, di bibir, di mungkin bagian punggung, dan itu dirangsang semua. Itu semua kena lah, karena ya gitu kan kita yang ngarahin. Kamu gini. Jadi enaknya gitu. Begitupun aku ke suami kayak gitu. Kamu paling sukanya posisinya yang seperti apa? Jadi dia paling nggak sanggup kalau sambil ngelihat ada pantulan ke cermin, itu dia nggak bisa, karena kita kan bisa ngelihat udah apa, jadi bisa. Nggak bisa kalau ada cermin ya? Nggak, maksudnya lebih ngelihat, lebih gemes kan, ngerasa sama shape-nya lebih kelihatan bentuknya lagi ngapain apa segala macam. Terus gitu kalau dia udah gigit bibir. Paten baru nih, ini udah gremet mulu nih bawaannya nih. Mama. Dimarahin loh sama mama lo. Kan ini Apa? untuk Mama Ende. Iya, buat Mama Ende. Jadi kalau misalnya tadi itu yang sering saya sebut sebagai peta seksual gitu ya. Jadi ketika makin kita paham, kenapa aku tanya kayak begini kepada Danu dan kepada Jen ya, karena semakin kita paham apa yang bisa membuat pasangan kita orgasme, semakin kita mudah untuk mengulangnya kan gitu. Kadang-kadang ada orang yang ya udah, pokoknya apa aja aku bikin dia orgasme deh. Yakin gitu. Karena apa yang bisa bikin si perempuan orgasme belum tentu bisa bikin si laki-laki orgasme. Nah, kita mesti tahu. Misalnya kalau misalnya tadi katanya Danu, Jen itu lebih bisa yang posisi nyamping. Mungkin kalau Danu posisinya apa yang bisa bikin dia cepet banget dia ejakulasi? Semua sisi kayaknya. Tergantung goyangannya. Dia banyak jurusnya dia. Jurusnya banyak. Jadi setiap jurusnya itu menarik gitu. Iya. Setiap jurusnya menarik. Nanti kita tanya deh nih, kira-kira 6 tahun lagi. Gitu. Kira-kira buat pasangan yang pengantin baru ini gitu ya, saya pengen tahu nih, foreplay mereka itu paling favorit tuh apa sih? Foreplay favorit kalian tuh apa? Pemanasan kan kayak gitu kan? Gimana sih? Apa pemanasannya tuh pakai lepas lingerie gitu, atau cerita pakai cosplay gitu. Itu ngaruh banget. Itu ngaruh atau sih. pakai sex toys, atau pakai apa, kan banyak banget ya cara orang untuk memberikan foreplay gitu, atau pemanasan, atau ada yang memberikan oral sex atau fingering gitu. Kalau kalian kayak apa tuh? Iya, semuanya itu udah semua kita lakuin. Udah dong. Jadi gitu. Jadi udah pakai sex toys. Enggak, belum pakai baju apa? Kita pakai Cosplay. Kalau jadi gini, aku tuh kayak pengen banget gitu, kayak kan pernah gagal, jadi dengan dia aku ngerasa satu preferensi, jadi aku kayak pengen ngasih durasi udah terus udah kayak gitu, aku pengen memang sensasi ini di sini. Aku nggak bisa sensasi di dunia entertain, sensasinya dengan suami gitu, ketika di atas ranjang itu. Jadi aku kayak sekalian iya. Jadi bener-bener aku bikinin dulu minuman favorit dia, atau enggak makanan kesukaan dia, aku bikinin dulu ya. Terus di treatment dulu, aku treatment dulu dia, makan minum dulu biar dianya fit.
udah kayak gitu biasanya kalau dia pegel atau segala macam aku pijit dulu, pijit halus dan melewati titik-titik zona-zona erotisnya iya, aku pijit-pijit dulu. Abis kayak gitu aku ke belakang biasanya sambil ganti baju, ganti kostum. Terus tiba-tiba aku datang dengan udah pakai kostumnya kan macem-macem ya, bisa untuk sebenarnya lebih ke nggak ngebayangin orang lain tapi ngebayangin pasangan kita menjadi sosok itu gitu kan, bukan ngebayangin orangnya. Misalnya aku jadi, karena aku seneng kan ngasih nge-service dia, melayani dia, bikinin dia makanan, jadi aku misalnya pakai pakaian iya, atau enggak aku pakai pakaian yang khusus kayak perawat pernah, terus jadi apa pramusaji yang French maid gitu, yang hitam putih gitu. Tapi itu lebih ke yang seksinya sih, lebih ke transparan gitulah. Jadi dia kayak udah nggak baru ngeliat aja udah gitu dia senyum-senyum nggak jelas. Pramusajinya beneran begitu dia nggak bisa minum ya, keselak. Kayaknya disiram di ke mukanya. Es batu gitu. Iya. Ya dari situ tuh kayak gemes aja semakin dia kayak ngelihat mengekspresikan ketika kita pakai baju tersebut gitu kan. Oh, dia langsung kayak excited gitu. Aku jadi kayak tambah gemes gitu. Begitupun akhirnya aku pun request ke dia, aku pengen deh kamu pakai kostum dokter atau kostum beli loh akhirnya. Sampai stetoskopnya beli. Udah suntikan juga beli nih. Udah punya. Suntikannya pakai dildo aja. Kan udah punya suntikan alami. Iya, sebelum suntikan alami, saya suntik yang ini dulu ya. Kacau. Role play itu kan role play ya namanya, bermain peran gitu ya, peran. Yang kalian yang paling favorit tuh yang mana sih? Dokter-dokteran ini kah gitu. Dia ntar kadang gini, pakai baju party misalkan. Terus udah gitu pas habis pakai baju party. Ceritanya kita baru pulang dari party. Jadi ada ceritanya. Jadi pakai ada skenario-nya. Ada ya. Jadi soalnya biar nggak bosen kan. Apalagi kita udah pernah gagal. Jadi benar-benar dibikin nih hari ini ceritanya aku sensasional. Diceritain dulu misalnya kayak gitu. Aku habis pulang dari party nih. Aduh, kamu sama siapa? Jadi kayak gitu kita kayak pertama kali ketemu. Lalu sosok minum dulu, kita cheers, minum air putih. Ya soalnya kan nanti durasinya panjang gitu kan, pasti haus ya, jadi mesti minum banyak tentunya. Aduh, sendirian, bungkus. Kan udah suami istri. Iya. Kalau istri mah dibungkus juga nggak apa-apa. Iya. Kita main game yuk. Pernah atau tidak pernah memberikan kode bercinta kepada pasangan di tempat umum? Apa lu? Pernah. Ngapain? Kodenya apa? Mereka mau tahu. Di tempat umum. Iya, kayak di tempat umum gitu kan. Terus iya. Kamu gimana, sama? Iya, sama dia gitu. Pernah nggak sih, ini jadi kepo nih, pernah nggak sih lagi nginep rame-rame mungkin sama teman-teman atau keluarga, terus berhubungan seks terus ke gap? Ke gap. Kita kan cantik mainnya. Iya. Kita mah silent pernah. Silent. Lagi ada orang. Sebelah rame. Terus pernah atau nggak pernah sih melakukan quickie sex? Nggak pernah, kita kan lama. Iya. Paling nggak pernah misalnya quickie tiba-tiba misalnya lagi mandi terus quickie suset gitu di mobil. Enggak. Di mana gitu? Nggak pernah quickie. Pengen sih sebenarnya ya. Oke. Di sini aja ntar nih di kebun. Baik, ada semut merah loh. Semut merah. Kita parkir di kebun tadi. Boleh tuh. Aduh, aman nggak sih tukang sate. Gue ngeri semutnya tetep loh. Pernah nggak sih punya imajinasi ekstrim tentang seks yang belum pernah diceritakan kepada pasangan? Kamu ada ya? Enggak ya? Aku diceritain semua soalnya karena aku pengen ngelakuinnya sama dia kan gitu. Jadi kita bercerita. Jadi terbuka aja gitu Iya, ya sebenarnya. kamu pengen kemana? Jadi kadang-kadang gitu, sayang aku pengen ke tempat dingin, suasananya kayak gini, yang ada sungainya, misalnya kayak gitu-gitu. Suasananya, iya. Jadi dia benar-benar nyari sesuai referensi yang aku pengen. Dan itu ada gitu benar-benar. Terus harus betap, karena kan pengen quality time di situ tuh. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku seneng gitu kayak kita betapan bareng kan pakai air anget, terus sayang-sayangan. Nah, itu quickie kali ya, tapi lanjut sih di kasur. Lanjut.
Itu lanjut. Udah basah sih, udah lanjut. Lanjut lagi ke sana Iya, gitu ya. lanjut kasur. Gitu. Thank you banget ya buat sharingnya. Sama-sama, Mbak. Menarik sekali loh. Gokil sih. Gokil ini. Dalam ini. Luar Mama biasa. Dad ya, mungkin banyak yang ngiring mau, iya kalian mah gampang masih 6 bulan begini-begini pengantin baru. Tapi justru ya kadang-kadang kenapa Boba Orami itu mengundang pengantin baru yang sudah lama menikah, yang beda usia gitu ya, laki-lakinya lebih tua atau perempuannya lebih tua jauh, karena semua variasi itu ada di dalam hubungan. Betul. Ya apapun hubungan yang kalian alami, mungkin pengantin baru ini bisa mengingatkan kalian kepada passion, gairah yang dulu pernah ada gitu ya. Kalau dulu pernah ada, sekarang juga pasti bisa ada. Betul. Nah, dengan semangat pengantin baru gitu ya, saya harapkan Mom and Dad juga bisa mengingat dulu masa-masa indah dan membangkitkan lagi itu ke dalam pernikahan kalian. Jangan lupa berkencan, jangan lupa mesra-mesraan, usap-usapan seperti mereka ini loh gitu ya. Terus berciuman banyak, karena kata Gottman ya, semakin banyak ritual-ritual romantis yang kalian jalankan akan semakin memperkuat hubungan pernikahan kalian supaya langgeng. Amin. Amin ya Allah. Hal simple ya, padahal ya. Hal-hal simple, tapi kalau kita rajin melakukannya, ini jadi kebiasaan-kebiasaan Ya, bagus gitu ya. Kebiasaan bagus sebagai happy couple atau sebagai pasangan yang bahagia. So semoga langgeng sampai punya anak. Amin. Nikmatin dulu ya, jangan cepet-cepet ya punya anaknya ya. Iya sih. Beneran deh gitu ya, nikmatin dulu berdua supaya kalau udah solid nanti begitu udah siap suami istri udah solid, akhirnya nanti jadi ibu bapak yang juga baik. Amin. Ya. Siap. So, selamat berproses, semoga langgeng terus-terusan ya. Semoga kita wawancara lagi ya gitu nanti kalau udah lama, udah setahun, 2 tahun, ternyata masih tetap oke. Nah, kan gitu ya harapannya. Amin, Thank you amin, for amin. sharing ya. Thank you ya. Sampai Pak ketemu Joya. lagi. Siap. Dadah. Thank you. Bye.